لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صلوات الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبركة الله على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ayuhal mukminun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'du. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan hidup sampai di bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran. Mengapa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila, yang diturunkan fihi, padanya, pada bulan Ramadan tadi, Al-Quran, yaitu Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sehingga orang menyebut Syahrul Quran. Ramadan Syahrul Quran karena turun atau diturunkan Al-Quran. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran? Huda, sebagai petunjuk, linnasi, bagi manusia, wa bayyinatin, selain petunjuk juga penjelasan minal huda, dari petunjuk itu. Jadi Quran sebagai petunjuk juga sekaligus penjelasan petunjuk. Wal furqan, dan yang membedakan, pembeda antara hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah. Ada 3 fungsi Al-Quran di ayat ini: petunjuk, penjelasan, dan pembeda. Pertanyaan berikut: Quran diturunkan oleh siapa, kepada siapa? Kita lihat di surah 26. 26 itu surat Asy-Syu'ara. Surat 26 Asy-Syu'ara ayatnya 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Quran itu latanzilu, benar-benar diturunkan. Oleh siapa diturunkannya? Rabbil alamin, oleh Rabb semesta alam. Jadi Quran diturunkan oleh Rabb semesta alam. Apakah dia turun sendiri? Ada yang bawanya.
Nazala bihi ar-ruhul amin. Quran itu diturunkan, dibawa turun. Turunnya dari Rabb semesta alam, dibawa turun oleh ar-ruhul amin, Jibril. Jadi Quran diturunkan ada yang bawainnya. Sama misalnya bapak ibu mau kirim surat sama temennya, ada yang nganterinnya, ada yang nganterinnya, Pak Bos misalnya. Jadi Quran diturunkan dari Rabb semesta alam, dibawa oleh ar-ruhul amin. Ruhul amin itu siapa? Jibril. Jibril punya 3 nama di Quran, Pak. 4 bahkan. Nama pertama aliasnya itu Ruhul Amin, Jibril. Nama yang kedua, alias yang kedua Ruhul Kudus, Jibril juga. Nah, misalnya di surat An-Nahl 102 ayatnya. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Katakanlah Ruhul Kudus, Jibril menurunkan Al-Quran. Kan ayatnya mirip-mirip ya. Tadi Jibril membawa, sekarang menurunkan. Nazzalahu menurunkan. Kalau nazala turun, kalau nazzala menurunkan ya. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nazzala yunazzilu tanzilan. Fa'ala nazzala menurunkan. Kalau turun nazala, nggak ada sidanya. Telah menurunkan Al-Quran. Siapa? Ruhul Kudus, Jibril. Jadi Jibril itu Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Nanti ada satu lagi. Dari mana? Mir Rabbika, dari Rabbmu. Tadi kan Quran benar-benar diturunkan oleh Rabb kan. Bil haqqi, Quran itu turun dengan hak, dengan benar dan membawa kebenaran. Liyutsabbita, untuk menguatkan, untuk meneguhkan alladzina amanu, hati orang-orang yang telah beriman. Wahudan, dan menjadi petunjuk, wa busyra, dan menjadi kabar gembira, lil muslimin, bagi kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri. Nama yang ketiga itu disebut ruhu fiha. Ruhu fiha. Di surat Al-Qadar disebutnya waruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu. Warruhu nggak ada alaminnya, tapi pakainya fiha aja. Warruh di sini diartikan juga Jibril. Ya. Nazzala, tanazzalu. Pada malam itu turun al malaikatu, para malaikat, warruhu, dan Jibril, ada malaikat. Bi'idni rabbihim min kulli amrin, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi kenapa Quran disebut Sahrul Quran? Ramadan, karena bulan diturunkannya Al-Quran. Quran diturunkan, benar-benar diturunkan dari Rabb semesta alam, dibawa turun oleh Jibril. Pertanyaan berikut, turunnya kemana? Quran turun kemana? Seperti air hujan, Pak. Kalau hujan turun, apakah semua orang kehujanan? Enggak lah. Yang kehujanan yang di luar ya. Jadi ketika Quran turun, ada orang yang ngumpet. Ngumpet nggak kebagian. Nah, kita lihat ayat yang lain jawabannya. Quran diturunkan ternyata ke dalam
kalbu. Nah, surat Al-Baqarah ayatnya 97. Yang enteng aja ngajinya, yang enteng aja. Udah makan berat barusan soalnya. Surah Al-Baqarah ayatnya 97. Ini namanya tadarus. Kul, katakanlah, man, siapa orangnya, siapa saja. Kul, man kana aduwan li Jibril. Man, sesiapa atau barang siapa kana adalah dia aduwan, menjadi musuh li Jibril, kepada Jibril. Wanian amatnya ngamusuhan ke Jibril. Jibril dimusuhan. Barang siapa yang memusuhi Jibril, fa'innahu, sesungguhnya Jibril itu, fa'innahu sesungguhnya, punya kemana nih, ke Jibril atau ke Quran? Ke Jibril ya, karena ada Jibril sebelumnya. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia Jibril, nazala, telah menurunkan Quran. Maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ala qalbika, ke dalam hatimu. Jadi Quran itu turun ke dalam qalbu, ke dalam hati, biidnillahi, dengan izin Allah. Makanya tadi surat Al-Qadar, para malaikat dan Jibril turun ya biizni rabbihim. Jadi dengan izin Tuhannya Allah. Musaddiqal lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Oh, tadi lil muslimin ya. Menjadi petunjuk, yang membenarkan kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta busra, kabar gembira, lil mu'minin, bagi mukmin. Oh, tadi muslimin, sekarang mu'min. Jadi Quran turun ke hati. Pertanyaan berikut, hati siapa? Ya kan gitu ya? Apa semua hati diturunkan Quran, Pak? Menurut semuanya. Ya. Kalau kita urut ayat yang pertama dibaca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kan ya? Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ke dalam hati. Hati siapa? Hati yang Ramadan lah. Apa arti Ramadan? Bulan Ramadan. Ramadan itu dari akar katanya Romadiyu. Romadiyu itu maknanya seperti begini, Pak. Halo dosa tahun. Halo dosa tahun apa belum, Pak? Apa belum, bahasa apa belum? Berdebu gitu kan. Muka kotor. Sarindung. Pada makan peng daun. Pada kotor ya. Kemarau 1 tahun. Kutukan, kotor di mana-mana ya. Terus hujan seharian, Pak. Brek hujan. Lantis nggak, Pak? Lantis apa? Bersih nggak? Nah, Romadi itu begitu. Romadi itu artinya pembersihan. Seperti air hujan yang membersihkan debu, gitu ya. Romadi artinya pembersihan, pembasuhan. Juga diambil dari akar katanya Ramadona. Ramadan itu artinya panas. Panas membakar, karena biasanya Ramadan bertepatan dengan musim panas. Sehingga membakar, Pak. Orang-orang di Mekah waktu itu nggak ada yang bepergian. Jadi pada lebih pilih diam dulu, nunggu adem baru berangkat lagi. Li'ilafi Quraisy, ilafi merilakas syita'i wasoid. Tapi ketika musim panas, orang-orang lebih banyak diamnya, Pak, karena panas. Nah, Ramadan juga berarti pembakaran sampah sagunung, Pak, sampah dibakar. Habis itu kan. Jadi Ramadan mengandung makna bulan atau syahrul Ramadan, bulan pembersihan, bulan pembasuhan, atau juga bulan pembakaran.
Apa yang dibasuh, apa yang dibakar? Yang dibasuh adalah dosa-dosa. Yang dibasuh adalah dosa-dosa. Yang dibakar dosa-dosa, dosa-dosa manusia. Sehingga selesai Ramadan, kalau sukses pembasuhannya, kalau sukses pembakarannya, maka keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Bersihnya dari dosa, Pak. Ya, kalau pas hujan, hujanan. Kabar sedang muntah, ya jangan kotor gitu. Jadi bersih kalau terjadi pembersihan. Pertanyaannya, apa yang membuat dosa-dosa kita dibersihkan? Ya, kita lihat ayat. Yang membuat dosa kita dihapus, dibersihkan salah satunya. Kita lihat surat 2 ayatnya 271. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, sedekahnya terang-terangan, kelihatan, menampakkan sedekah, boleh nggak Pak? Fani'imahi, maka itu adalah baik sekali. Sedekah itu baik sekali jika ditampakkan. Disembunyikan boleh. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikannya, ada yang tahu kan? Ya. Waktu tuhal fuqara, dan diberikan kepada para fuqara. Fahuwa khairul lakum, maka menyembunyikan sedekah lebih baik bagimu. Menampakkan baik sekali, menyembunyikan lebih baik. Yang enggak baik yang mana? Yang kagak sedekah. Ada orang sedekahnya dinampakkan, ngomong itu sedekah, ria. Kan ria mah urusan hati. Ria sedekah tuh, mending kayak saya sedekah enggak? Kaji itu. Ya. Terus apa ayatnya? Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan tuh apa dari kamu sebagian kesalahanmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi sedekah itu menghapus kesalahan. Satu, sedekah menghapus kesalahan. Jadi kalau keluar Ramadan ingin dihapus kesalahannya, banyakin tidur atau banyakin sedekah? Ya sedekah lah. Boleh nggak tidur habis sedekah? Boleh. Tidur mulu. Iya, Ramadan sedekah, walaupun ya terserah mau rangka-rangka, mau sembunyi, pokoknya sedekah lah. Mau punya duit, senyum aja juga sedekah. Tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu juga sedekah. Kalau punya duit, puasa bau nyengir wae, alasan. Yang kedua, yang pertama sedekah menghapus kesalahan. Yang kedua, surat Hud ayat 11. Illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfirah. Dapat maghfirah. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan maghfirah wa ajrun kabir? Kecuali orang-orang yang sabar, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar dan beramal soleh. Maka bagi orang-orang yang sabar juga beramal soleh dapat apa? Maghfirah, dapat ampunan. Jadi dosanya diampuni enggak?
dosa banyakin apa yang kedua? Ya harus sabar selama puasa. Sabar napas sih gitu. Jangan mengumbar amarah. Lagi puasa sabar tahan amarah gitu. Nah dengan sabar. Nah itu dapat ampunan juga. Dua ya. Tiga. Yang ketiga, kita baca terjemahannya ya. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aini bil aini wal anfa bil anfi wal udhunu bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa fihi fahuwa kaffaratun lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz dzalimun. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas jiwa, balas dendam. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisos. Kisos itu balasan yang setimpal. Boleh kita membalas kezaliman setimpal. Tetapi ayatnya belum selesai. Barang siapa melepaskan hak untuk membalas, ya, berarti memaafkan enggak? Udah nama kecelakaan gimana itu ya, udah dimaafin deh, nggak apa-apa. Maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa. Jadi kalau kita teraniaya, terzolimi, apalagi nggak sengaja ya, yang lebih baik memaafkan apa membalas lagi? Memaafkan, tidak membalas, melepaskan hak untuk membalas itu penebus dosa lagi. Memaafkan penebus dosa juga gitu. Ya. Jadi ketiga nih. Yang pertama sedekah, hapus kesalahan. Sabar, dapat ampunan. Memaafkan, jadi penebus dosa. Udah berapa? 3 ya? 3. Kita lihat surat Hud 114 sekarang. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat tarafayn nahari pada kedua ujung siang, wazulupan minal laili, dan permulaan malam. Ini poinnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan buruk. Oh, yang keempat ternyata perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Ya, banyakin aja berbuat baik selama Ramadan ya. Perbuatan baik menghapus dosa. Ada berapa Pak? 4 ya. Sedekah menghapus dosa. Sabar dapat ampunan, memaafkan kafarat dosa. Berbuat baik menghapus lagi. 4. Satu lagi. Istighfar juga menghapus dosa. Surat Nuh ayat 10. Fakultu, maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru, mohonlah ampun Rabbakum kepada Tuhanmu. Innahu, sesungguhnya dia, karena adalah Rob itu Ghafar, maha pengampun. Jadi harus banyak mohon ampun. Kalau mohon ampun diampuni juga, istighfar namanya. Yursili sama alaikum bin diroro wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Oleh anak-anak di madrasah dilakukan yang banyak.
Oh sekarang baru inget ini ada ayatnya itu tentang dong dinazomkeun ku barudak. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Coba. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat itu ternyata baru kebaca sekarang, dulu mah dinadomin. Jadi mohon ampunlah karena Tuhan Maha Pengampun. Nah, sedekah menghapus dosa, sabar menghapus dosa, memaafkan menghapus dosa, kafarat dosa, kebaikan menghapus dosa, istighfar menghapus dosa. Makanya kata Nabi, banyakin 2 hal selama puasa, istighfar dan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Berapa kali baca itu kan sehari? Berapa kali? Belum? 10? Banyakin kata Nabi, banyakin. Banyakin istighfar. Nah, kalau selama Ramadan kita melakukan ini yang barusan tuh, Ramadan bukan namanya. Ramadan itu kan tadi pembakaran, pembasuhan dosa. Iya dibasuh tuh kalau sedekah dan sabar dan memaafkan dan berbuat kebaikan dan banyak istighfar. Itu namanya sedang menghapus dosa namanya. Nah, ketika kita lakukan itu kita sedang proses pembasuhan atau pembakaran dosa, sehingga wajar ketika dia melakukannya terus tadi dosanya bersih, hatinya bersih. Nah, hati yang bersih itulah yang kemudian Quran diturunkan. Jadi Quran diturunkan kepada orang-orang yang hatinya bersih. Kenapa? Karena bersih dari dosa. Kenapa bersih dari dosa? Karena melakukan pembersihan selama itu dengan sedekah, dengan sabar, dengan memaafkan, dengan berbuat kebaikan, dengan banyak istighfar. Dan itulah tujuannya puasa. Gitu nggak Pak? Kan tujuan puasa agar apa? Agar takwa. Ayatnya udah familiar ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba dari kata kataba. Kataba itu artinya bisa menulis, bisa menetapkan. Artinya Pak, dan banyak lagi yang lain. Salah satu artinya kutiba itu ketetapan. Kataba tulisan, ketetapan. Kutiba ditetapkan, sudah tertulis. Diartikannya diwajibkan. Apa bedanya kutiba sama farodo? Kan ada kutiba diwajibkan, farodo juga wajib kan? Kalau kita wudhu, nawaitul wudhu ayo fardo kan? Apalagi sholli fardo subi rokatan yang bersabda kita ada. Mana ada padanya? Fardu lillahi ta'ala. Fardu wajib. Kutiba diwajibkan, kataba berarti wajibnya. Apa bedanya kutiba, kataba sama fardu? Kalau kutiba atau kataba atau kitaban itu kewajiban yang ada waktunya atau kewajiban yang ditentukan waktunya. Kalau farodo kewajiban yang enggak terbatas waktu, bisa dilakukan kapan saja, gimana saja. Itu namanya farodo. Contoh kutiba itu puasa. Diwajibkan puasa itu ya Ramadan.
wajib. Yang lain boleh nggak puasa? Bulan lain. Di bulan lain boleh nggak puasa? Ya boleh. Bulan Ramadan wajib. Namanya kutiba, kewajiban yang ada waktunya. Sekarang jam berapa? Jam 6 kurang 10. Boleh nggak sholat lohor? Belum waktunya. Belum waktunya. Nanti 17 sudah waktu lohor baru boleh. Itu namanya kata. Sehingga sholat juga kata mbak. Kitaban. Kenapa kitaban? Kewajiban yang ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban. Jadi kitaban itu kewajiban yang ada waktunya. Sekarang nggak boleh sholat lohor. Sholat wajib tuh aya waktuna. Itu namanya kitaban. Kalau farodo, nah farodo itu nggak dibatasi waktu. Contohnya apa? Sedekah. Sedekah itu ya farodo itu mah wajib yang ada waktunya. Kapan aja juga boleh, di mana juga boleh, berapa aja juga boleh. Ini contohnya 960. Innamas sodakotu, sodakot ya, artikannya zakat. Innamas sodakotu, sesungguhnya sodako itu bagi orang fakir, miskin, pengurus zakat, mu'alaf, budak, orang yang berutang di jalan Allah, orang yang dalam perjalanan. Nah, bukan farido, bukan kataba, faridotan. Jadi sedekah itu fardu. Fardu itu berarti kewajiban yang nggak dibatasi oleh waktu. Nama sedekah pagi boleh, siang boleh, malam boleh, sembunyi boleh, terangan boleh, di mana saja boleh sedekah. Nah, sedekah farido. Tolabul ilmi farido. Namanya belajar, tolab ilmu faridotun, bukan kitaban. Belajar di mana aja, kapan saja, kepada siapa aja, nggak ada batas waktu. Minal mahdi ilalah di kepada samemeh pae. Nah, belajar terus saja. Farido namanya. Puasa itu kitaban. Kutiba, berarti kewajiban yang ada waktunya. Surat 2 183 balik lagi. Diwajibkan atas kamu asyam. Siam itu ada 3 jenis. Soma, sowama, soyama sama sowama. Soma, siam, saum. Ya, para ulama wabil khusus Imam Al-Ghazali membagi puasa 3 tingkat. Ya, puasa awam, puasa khos, puasa puasil khos. Puasa awam hanya sekedar menahan makan minum. Puasa awam. Puasa khos menahan hawa nafsu, panca indera. Esenan hawa nafsu. Nah, yang khusus lebih berat lagi, puasa bicara. Seperti puasanya Maryam dan Zakaria. Ngapain selama puasa? Selama dia puasa hanya beribadah, komunikasi dengan Allah. Khususkan waktu itu hanya untuk Allah aja. Itu lebih berat, nggak ngomong. Itu. Untuk apa? Kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Jadi puasa agar kamu tujuan puasa agar kamu bertakwa. Nah, salah satu ayat tentang puasa, karena ayat takwa banyak banget, Pak. Saya pernah baca tuh lebih dari 208. Banyak, Pak. Lebih 200-an ayat tentang takwa. Salah satunya. Surat 3 133. Ada kata-kata takwa di sini nih, ya, orang bertakwa ya. Kan tadi puasa agar bertakwa kan? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Pesan khotib yang wajib adalah takwa. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Puasa agar takwa. Kalau takwa disediakan surga, gitu. Makanya
alasan orang puasa surga? Ya kalau takwa. Kalau nggak takwa sekedar makan minum, kata Nabi apa? Banyak orang puasa. Rubba so'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atus. Banyak orang puasa sekedar menahan lapar haus doang, tapi nggak dapat apa-apa. Ya cuma nahan doang lapar dan makan doang. Makan dan minum. Hawa nafsu nggak ditahan. Pelit mata terpelit itu juga. Nah, puasa agar takwa. Kalau takwa disiapkan surga. Siapa orang takwa? Nah, di ayat ini dijelasin ayat berikutnya. Orang bertakwa yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Apa tadi? Yang menghapus dosa pertama tadi. Yang menghapus dosa pertama tadi apa? Sedekah. Ternyata orang takwa itu gemar sedekah. Gemar infak baik lapang maupun sempit. Mau terang-terangan mau sembunyi. Oh, ternyata ciri orang takwa rajin bersedekah atau suka berinfak. Selain ciri takwa, jadi orang takwa kalau sedekah dihapus dosanya. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah. Apa namanya? Nah, sabar tadi nggak hapus dosa nggak? Hapus dosa. Oke. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Nah, memaafkan tadi nggak hapus dosa nggak? Hapus dosa. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Berbuat baik tadi ngapus dosa juga. Nah, ayat berikut, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun. Nah, istighfar. Istighfar tadi dapat apa? Hapus dosa juga. Jadi orang puasa agar takwa. Orang takwa gemar sedekah, sabar menahan amarah, memaafkan kesalahan orang, banyak berbuat baik, dan banyak istighfar. Jadi kalau takwa pasti dihapus dosanya nggak Pak? Ayatnya. Nah, kalau dihapus dosa hatinya bersih nggak Pak? Nah, ketika hatinya bersih itulah Allah akan menurunkan Quran ke dalam hatinya, dibawa oleh Jibril. Apa tandanya kalau Quran turun ke hatinya? Apa? Ada tanda. Nggak bisa. Ada. Tandanya apa Pak? Kalau Quran turun ke hati, nah, ini tandanya. Bukan tanda lagi, ini karunia. Surat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Kalau di terjemahan ini, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Tanda Quran turun ke hatinya, dia diberi kepahaman. Kepahaman yang mendalam. Paham gitu. Jadi ketika dia baca Quran itu seperti dialog gitu, ngerti apa yang dibaca. Ya katakanlah seperti kita baca WA, ngerti nggak yang dibacanya apa Pak? Ngerti nggak kira-kira? Makanya betah bacanya berjam-jam baca WA, ribuan dibaca, dibalas lagi. Seru amat baca WA, karena ngerti. Maaf, ini mau cerita aja Pak, mau cerita. Jadi selama Ramadan kemarin tuh, dalam seminggu yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu yang hari berbilang. Ini Mbak, harus gini Pak. Saya jarang tidur. Tidur itu hanya yang hari Jumat Sabtu aja. Malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Saya buka Quran Pak, habis terawih sampai Sabtu. Sampai tiap malam gitu. Tiap malam. Kecuali yang Jumat sama Sabtu ya, karena masih istirahat. Asik Pak baca Quran itu Pak, asik. Dan saya tulis itu. Hasil belajarnya saya tulis.
sekitar 400 halaman tulisannya, 3 minggu ya. Jadi tiga judul. Ternyata kalau ngerti itu baca Quran seperti baca WA melewat, WA baru pusing. Udah. Kenapa? Karena baca Quran tuh udah lupa ya. Bersahur lagi. Gitu. Bersahur lagi. Nah, habis subuh baru istirahat itu, jam 10 bangun. Biasa lagi. Dan malam gitu lagi. Asik ternyata. Allah menganugerahkan hikmah apa? Kefahaman yang mendalam tentang Quran. Jadi kalau udah buka Quran itu seperti dialog aja. Seru gitu. Baca lagi kayak kan jadi ayat itu nyambung. Kepada siapa Allah memberikan hikmah? Kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau lihat ayatnya, man yasha, kepada orang yang menghendaki. Barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Ini karunia yang banyak ini. Dan hanya orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Jadi tanda kalau Quran turun ke hati, baca Quran betah. Betah baca Quran. Bapak baca Quran betahnya berapa jam? Berapa jam betah baca Quran? 2 jam, udah pegel. 2 jam sudah. Sejam aja udah nggak tahan. Kalau udah udah klik. Habis terawih jam berapa? Jam 8. Katakan jam 9. Jam 8. Karena habis terawih jam 8 udah kelar, apalagi cuma 11. Setengah jam juga selesai. Habis terawih setengah 9 start. Sama sahur nggak terasa. Berapa jam? Ya, 6 jam lebih ya? Akhir. Jadi kata Nabi ini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Istilahnya ashabi gitu. Sahabat Bapak. Gimana sih Bapak ketemu sahabat ngobrol gimana Pak? Ngobrol enggak ada ujungnya. Ngalor gitu. Kemana-mana. Enggak ada ujungnya ngobrol. Abis ini tema ini, tapi kalau ini beda topik terus gitu. Udah ketemu teman sahabat, ngobrolnya tuh nggak ada habis. Iqra'ul Quran. Iqra itu pelajari, teliti, telaah. Bukan hanya tilawah ya. Iqra itu telitilah, telaahlah, selidikilah, amati. Iqra'ul Quran fa innahu sesungguhnya dia Quran yakti akan datang yaumul kiamat pada hari kiamat syafi'an memberi syafaat li ashabihi kepada sahabatnya. Yang namanya sahabat gimana Pak? Nah, itu yang penting. Gimana caranya ini Quran jadi sahabat. Bukan kita mau bersahabat dengan Quran lagi. Quran ingin bersahabat dengan kita. Gimana caranya Pak? Quran datang mau memberi informasi. Mas bro, sini aku punya berita baru nih. Cerita. Gitu ya. Aku. Jadi seperti kita di apa namanya? Ada lagi info nih. Ini ayat nggak ada habis-habisnya Pak. Nah itu kalau udah jadi sohib, baca Quran itu asik. TikTok itu nih cerita. Kita nanya, dijawab sama dia. Nanya, dijawab sama dia. Nanya, dijawab gitu Pak. Gitu. Ada kisah seorang datang kepada Sayyidina Ali. Karomullah wajhah datang. Wahai Amirul Mukminin, aku punya masalah. Beri aku solusi. Apa kata Sayyidina Ali? Istilahnya itu bahasa Arabnya itu bukan Iqra'ul Quran. Apakah kamu baca Quran? Bacalah Quran. Pulang. Besoknya datang lagi. Wahai Amirul Mukminin, aku punya masalah. Tolong bantu pecahkan masalahku. Kata Sayyidina Ali, apakah kamu nggak baca Quran? Pulang. Baca Quran. Gitu. Datang hari berikutnya kepada Sayyidina Ali, ya terima kasih, masalahku sudah terpecahkan. Gitu Pak. Jadi Sayyidina Ali cuma langsung baca Quran. Ya Pak. Nah kita baca Quran, masalah kita udah terpecahkan belum? Belum.
Gimana? Baca Quran itu bisa memecahkan masalah. Minimal pertanyaan kita kejawab gitu. Sehingga ada peristiwa di bulan Ramadan itu di surat 2186-nya Pak. Kan gini ayatnya, ini kan cerita puasa Pak. 183, 184, 185 kan cerita puasa. 186 ada peristiwa apa di selama Ramadan? Wa idza sa'alaka, sa'ala itu bertanya artinya. Bertanya, meminta sama itu. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu. Jadi ada peristiwa bertanya tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Jadi selama puasa itu harus ada dialog, Pak. Dialog kita dengan Allah. Bertanya sesuatu. Ujibu. Kalau ada soal ada apa? Ada jawab. Kalau ada soal ada jawaban. Ya Allah ya Rabb, aku punya pertanyaan yang belum kepecahkan. Begini nih, cerita apa? Gimana ini? Allah pasti jawab. Ujibu, pasti aku jawab. Aku akan kabulkan. Aku akan jawab pertanyaan itu. Ada salah? Ya Pak, pasti aku jawab. Gimana jawabnya Allah Pak? Kan tadi ayat sebelumnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulannya Quran. Jadi baca Quran. Nah, ketika kita baca Quran, Pak, disitulah ada jawaban pertanyaan kita. Ujibu da'watan da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kalau kita memohon, kalau kita nanya, dia omongan aja, yang ada jawaban. Maka falyastajibu li. Sama juga dari kata ujibu. Maka hendaklah mereka menjawab pertanyaan, memenuhi perintahku, wali minumi, dan beriman kepadaku. Kalau mereka memenuhi syarat yang diajukan Allah dan beriman, pasti dapat jawaban. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, ini yang dilupakan nih sama banyak orang puasa. Dialog antara hamba dengan Tuhannya, kita dengan Allah, ada pertanyaan dan ada jawaban. Jadi ketika kita baca Quran, harus ada pertanyaannya dan harus ketemu jawaban. Makanya tadi kan modelnya saya bertanya kan, kenapa ini ayatnya, kenapa ini ayatnya, kepada siapa? Kan itu akan memancing ayatnya keluar. Ada pertanyaan, apa nih, gimana nih, kapan nih, gitu terus. Kalau ada pertanyaan ya ada jawaban, gitu aja. Nah, kayak begitu. Nah, ketika Quran turun ke hati orang-orang yang bersih karena diampuni dosanya tadi, semakin hari semakin paham dan kepahamannya dalam tentang Quran dan Sunnah, sehingga merubah perilaku menjadi lebih baik. Nah, itulah yang kemudian orang menyebutnya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Kenapa malamnya jadi mulia? Karena turun Quran yang mulia. Tahu nggak kamu apa malam kemuliaan itu? Apanya dulu, bukan kapan. Nah, yang kita cari kapan. Apanya dulu, baru kapannya ketemu. Apakah malam kemuliaan itu? Iya, malam kemuliaan itu malam diturunkannya Al-Quran. Ketika Quran turun ke dalam hati, merubah perilaku akhlaknya menjadi lebih baik, maka malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Segala urusan, Pak, udah ada aturannya di Quran. Quran mengatur segala urusan. Ayo turunin Qurannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka malam itu penuh kesejahteraan. Salam sampai terbit fajar. Celing. Oh. Celing. Oh. Jadi makin paham gitu.
cerita apapun ngerti. Solusinya. Ada fajarnya. Nih, Quran ngejelasin semua. Nah, bahasa ayatnya salam sampai terbit fajar. Selalu ada jawaban. Oh, itu ya. Oh itu seperti Cak Amir. Namanya fajar. Gitu. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan fajar itu jawabannya di Quran, asalkan menjadikan sahabat. Baik, kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kepada majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.